Assalamualaikum sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap diberi kesehatan dan keberkahan di sepanjang hari ya. Nah, kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang beberapa materi dari bimbingan dan konseling. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Pengertian konsep manajemen bimbingan dan konseling. Nah, banyak sekali pengertian manajemen dan satu pengertian tentang manajemen itu tidak bisa mewakili pengertian lain secara universal. Menurut T. Hani Handoko 1999 itu menyatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini mengandung arti bahwa para manajer atau pimpinan seperti kepala sekolah dan madrasah itu mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain. Orang lainnya yaitu seperti guru-guru dan petugas administrasi untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Jadi, yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu proses mengupayakan sesuatu hal agar menjadi lebih efektif dan efisien melalui serangkaian pengelolaan yang memfasilitasi kerja atau kinerja demi tercapainya suatu tujuan. Program bimbingan dan konseling di sekolah itu dapat disusun secara mikro, itu untuk 3 tahun, meso untuk 1 tahun, dan mikro sebagai kegiatan operasional dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, program menjadi landasan yang jelas, terukur layanan profesional yang diberikan oleh konselor di sekolah. Konsep serta peran bimbingan dan konseling dalam proses belajar mengajar. Jadi, bimbingan dan konseling di perguruan tinggi itu adalah proses pemberian bantuan kepada mahasiswa yang dilakukan secara berkesinambungan atau secara kontinu. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Dan peran bimbingan dan konseling ini juga adalah suatu kompetensi dosen yang terpadu dalam keseluruhan kompetensi pribadinya. Kemudian ada peran bimbingan dalam kegiatan belajar mahasiswa. Nah, jadi di sini pribadi dosen itu sangat diperlukan, termasuk tentang mengajarnya, kekuatan pribadinya, serta pandangan hidupnya. Pandangan kepeduliannya tentang bimbingan itu sangat mempengaruhi ya. Adapun unsur pokok peran bimbingan yaitu memberi kemudahan dan pemeliharaan. Nah, untuk memberi kemudahan, dosen berusaha menciptakan suasana kerjasama dan mempersatukan upaya di dalam kelas. Memperbaiki suasana kelas dengan menggunakan cara penyelesaian masalah kerja, mengubah atau memodifikasi suasana dalam kelas. Sedangkan pemeliharaan itu meliputi unsur memelihara dan meningkatkan semangat mahasiswa, menengahi pertengkaran atau konflik supaya menjadi suasana yang bermanfaat, membantu kelompok siswa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan, mengurangi rasa tertekan atau stres dan kecemasan. Yang terakhir, memelihara iklim psikologi kelas supaya terjadi suasana gembira, bersemangat kerja, berkompetisi secara sehat, tiada tekanan serta terpuruk keinginannya untuk maju dan berprestasi. Jadi, mengajar tidak hanya melimpahkan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa saja, melainkan merupakan suatu proses interaksi manusiawi yang mendalam guna mengembangkan kedewasaan mahasiswa. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan interaksi manusia dalam rangka proses belajar mengajar. Dari berbagai kesalahan dalam video ini ataupun kata-kata dalam video ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton video ini dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.